Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai problem perkembangan bahasa pada anak usia dini di era digital. Jadi anak usia dini itu anak usia 0 sampai 6 tahun berada pada masa perkembangan yang sangat pesat. Pada fase ini, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi dari lingkungan, terutama dari orang tua dan juga pendidik. Perkembangan anak mencakup 6 aspek penting, yaitu fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, seni, serta moral dan nilai agama. Salah satu aspek yang paling mendasar adalah aspek bahasa, karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan perasaan, menyampaikan ide, dan menjalin interaksi sosial. Pendidikan anak usia dini berperan sebagai fondasi utama perkembangan anak. Melalui pendidikan yang tepat, anak dapat mengembangkan kemampuan dasar, membentuk karakter, serta mengembangkan kemampuan sosial dan bahasa sejak dini. Namun salah satu masalah yang sering ditemui saat ini adalah terhambatnya perkembangan bahasa anak akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Walaupun gadget dapat memberikan manfaat edukatif, jika digunakan terlalu sering, anak menjadi kurang berinteraksi secara langsung dengan orang tua maupun dengan lingkungan sekitarnya seperti teman sebayanya. Akibatnya, anak itu cenderung memiliki kosakata yang terbatas, kesulitan menyusun kalimat, serta kemampuan komunikasi sosial yang kurang berkembang. Nah, oleh karena itu diperlukan peran aktif orang tua dan pendidik dalam memberikan pendampingan serta stimulasi bahasa yang tepat agar perkembangan bahasa anak tetap berkembang optimal di era digital ini. Pada kegiatan ini, kami memilih untuk mengoptimalisasi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Mengapa kami memilih bahasa? Karena menurut kami, bahasa itu merupakan suatu hal terpenting yang harus bisa dikuasai oleh anak. Karena dengan bahasa, anak bisa mengenal kata, anak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Jadi, bahasa membuat anak untuk mengekspresikan diri mereka dan berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Dan itu merupakan hal yang paling penting. Salah satu cara kami untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak, kita menggunakan media flashcard, di mana kita mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan mengenai gambar apa yang ada di flashcard tersebut. Nah, dengan kegiatan ini, kami berharap itu anak bisa menambah kosakata, lalu melatih keberanian anak untuk menjawab, lalu dia juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari kami. Yang intinya kami juga ingin mengembangkan bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan baik dan juga berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Apalagi pada saat ini banyak sekali anak yang telah diberikan gadget dengan orang tuanya, yang akhirnya menyebabkan anak tersebut itu malu untuk berbicara karena tidak terbiasa. Dia terbiasa untuk bermain handphone, yang dimana handphone merupakan suatu alat media yang hanya satu arah. Anak tidak diajarkan untuk berbicara tapi hanya mendengarkan, dan hal ini itu menyebabkan anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan karena tidak terbiasa berbicara atau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi harapan kami itu flashcard itu bisa menjadikan alternatif kegiatan di mana anak bisa mengenal kosakata baru dengan cara bermain. Karena dengan bermain kan anak nggak akan bosen. Tapi kalau semisal pembelajaran secara serius, anak juga pasti bosen dan belum tentu masuk ke dalam otaknya. Jadi kita menggunakan media flashcard dengan gambar-gambar lucu yang membuat anak itu tertarik untuk belajar bersama kami. Dan jadi dia bisa terstimulasi untuk mengembangkan bahasa dan juga kosakata baru. Flashcard adalah media belajar berupa kartu bergambar yang menampilkan objek-objek sederhana seperti hewan, transportasi, atau benda sehari-hari. Dengan gambar yang menarik, anak-anak dapat mengenal kosakata baru sekaligus memahami makna karena setiap kata langsung dihubungkan dengan gambar yang mudah dikenali. Selain membantu perkembangan bahasa, flashcard juga melatih daya ingat, konsentrasi, serta keberanian anak untuk berbicara. Contohnya, seperti kartu bergambar transportasi, benda, dan hewan. Dengan tampilan yang lucu dan berwarna-warni, belajar menggunakan flashcard terasa seperti bermain, sehingga anak-anak lebih semangat dan percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain. Permainan dan pembelajaran ini itu dipilih untuk mengoptimalisasikan perkembangan bahasa anak.
seperti pakai flashcard biar anak bisa nyebut kata, kenal kotakasa baru, paham arti lewat gambar atau benda, dan latihan ngomong spontan. Pembelajaran ini itu cocok sama teori Vygotsky tahap internalisasi, di mana anak mikir sendiri, misalnya lihat gambar apel lalu bayangin bentuk dan warnanya sebelum nyebut. Kartu belajar dua sisi ini, depan dan belakang. Ada simbol dan gambar. Bantu anak ingat, fokus, dan semangat belajar jadi lebih asik dan efektif. Flashcard kuat banget buat aspek semantik, paham kosakata dan makna. Anak hubungin kata sama objek nyata seperti hewan atau buah. Tambah kosakata, ingat verbal dan konteks konkret. Lalu ada riset, judulnya itu penerapan media flashcard untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia di TK Negeri Tigawasa. Penelitian ini tuh nunjukin kemampuan ngomong anak dari 55% naik menjadi 82,55%. Naiknya itu sangat signifikan. Kenaikannya sekitar 27,55% pakai flashcard. Nah, ciri-ciri flashcard ini itu kartunya bergambar yang efektif. Terdapat dua sisi, depan, gambar atau simbol, dan belakang, definisi atau keterangan. Teman-teman, oke, jadi nanti kita jadi dua kelompok, nanti semuanya baris dibagi jadi dua, nanti baru kita bisa main bersama. Bisa semuanya? Bisa. Nah, oke. Kita juga mau main baju-bahan. Kira-kira apa? Ya sudah teman, semangat enggak? Semangat. Nggak boleh pergi lah, ayo. Boleh. Hewan ya kayaknya kalau pinggang kudanya nggak boleh kasih tahu yuk situ nggak boleh seperti itu ya. Warnanya apa ini? Warnanya apa Iris? Warnanya kuning. Warnanya kuning. Kuning apa ya? makanya Ininya gimana? Ininya gimana Iris? Dan lagi swipe. Oh ya. Swipe. Iya. Betul nggak itu? Itu nggak bebek? Betul itu bebek. Betul. Bebek. lagi ya. Silu sama Elo. Yes. Ya, kayaknya nggak boleh kasih tahu jawabannya. Biasanya belajar bisa lihat Gak boleh dilihat ya. Ayo Silu, dengarkan Elo. Ayo ciri-cirinya gimana lo? Apa ciri-cirinya? Kakinya berapa? Kakinya 4. Silu kakinya 4. Terus ekornya gimana itu?
Ekornya gimana? Pendek apa Iya, panjang? sama panjang. Panjang. Terus? Suka makan apa? Iya, dia suka makan pisang. Ada lagi? Lagi, warnanya apa? Warnanya coklat. Oke. Hewan apa ya? Kira-kira Apa sih lu? Oh, bukan kuda. Bukan. Dia apa ya? Ekornya panjang. Ekornya panjang, suka makan pisang. Pisang. Ya, suka makan pisang. Dia suka berlayut. Dia biasanya Ada bermain pohon. gantungan. Suka makan petis. Iya. Bukan itu Iya, dia senang soalnya bisa coklat. Kunci sama bis, ya bis. Namanya ketika nggak boleh seperti itu ya. Pegang ya. Wah, ini Disebutkan ciri-cirinya. Kakinya ada kakinya berapa? Yang lain diam. Iya. Kakinya ada 4. Apa? Terus Kepalanya ada apa nih? apanya itu? Ya, ada tanggungnya. Terus apa? ya dia suka makan rumput. Bunyinya gimana? Ya. Apa ya kira-kira? Hewan apa ya? Yang hebat suka makan rumput. Yang Benar apa sih? Yang apa ya? Ayo jawab. Apa sih? Apa ya? Warnanya putih sih. Apa sih? Suka makan rumput sih. Apa ya? Apa ya? Apa? Apa ya? Jangan. Hewan apa? Apa? Coba aja nanti biar bisa tahu. Kalau salah dibetulkan nanti. Hewan apa ya? Ayo. Hewan apakah itu? Kajiknya empat. Dan tanduknya. Bunyinya embek. Bunyinya buik. Apa ya? Apa sih? Jawab aja sih. Jawab aja. Jawab apa sih? Apa? Embek. Namanya. Suaranya gimana? Iya, berarti hewannya namanya Kak. Iya. Semuanya gimana kambingnya? Bukan ya? Gak boleh diangkat ya. Apa ya ciri-ciri hewan ini? Kakinya ada berapa? Ya ada 2. Terus hewannya jalan apa terbang? Iya, Kakinya keluar, terbang. Dia punya apa ini? Apa makanya itu? apa namanya? Warnanya apa sih? Warnanya apa ini? Ini apa? Ada merah, terus ada orange, terus ada biru, warna-warni ya. Oke, terus bunyinya gimana? Gimana bunyinya? Gitu ya? Ya, ayo kan biar nongkrong bisa. Ya, gimana bunyinya? Malu apaan?
Kiranya gimana? Dia bisa terbang. Dia bisa terbang, kakinya 2. Warnanya ada merah, warna biru, warna-warni. Apa ya? Gimana bunyi? Apa ya? Terbang. Iya, dia bisa terbang. Terbang. Biasanya dia ada di terbang. Iya, tuh. Coba dilihat. Apa itu tadi? Burung. Iya, 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 iya. Coba dilihat. Apa lihat? Betul. Ya. Ke belakang. Sekarang waktunya Steve dan Sel. Ya, dengar dulu sekali ya. Yang keras ya suaranya. Ya, jadi juga nanti kasih tahu ke temennya. Suaranya keras. Gak boleh saya jawab ya. Nih ya. Oke, ayo dipegang. Nah, yuk. Apa ciri-cirinya? Kakinya ada berapa? Kakinya ada 4. Suaranya gimana? Gimana? Suaranya gimana? Suaranya apa? Iya. Gimana? Yang gemuk, kakinya ada. Warnanya pink. Apa ya? Apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Ternyata ya warnanya pink. Ganti ya kartunya ya. Mau ganti kartu? Ganti ya, oke. Nah, Clip sama salah ya. Ya. Oke, yuk. Clip, lihat Clip. Kakinya ada berapa? Iya, Kakinya ya. Empat. Warnanya apa? Warnanya ya, suaranya warna apa? Ya. Empat sama. Sing. Iya, kemana ya? Iya, ada Masih. Bisa dua. Apa tadi? Ayo maju. Ayo lanjutnya. Ayo. Ah, tuh. Jangan bilang ya, jangan bilang nama hewannya ya. Sip, anggur. Jangan dilihat ya. Ayo, Nep, konsentrasi. Yuk, Apa ya? kasih tahu ciri-cirinya. Yang pertama apa itu, Nep? Hidup di. Oke, hidungnya di air, terus ada warnanya, terus Terus lagi. Iya, ada matanya. ada matanya. Oke, lanjut, terus apa lagi? Ada lagi. Iya, ada mulutnya. Dia kalau berat mana? Iya, ada siripnya. Ya, oke. Kira-kira dapat apa ya? Langsung kita tahu siapanya. Iya, Coba dilihat. lihat benar kan? Oh iya. Bilang apa sama kakak? Kapan-kapan kalau kakaknya ke sini, anak-anak mau nggak? Jangan yang lain. Kamu, iya. Sekarang kita mau ketemu. Udah ketemu lagi. Ayo,